2 tahun kemudian, kalian menggali kembali makam Habib Muhammad. Apa yang dikata? Apa dikata? Jenazah pun masih utuh. Share your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ashabiku semua, Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau memiliki banyak murid dan pencinta beliau yang bermimpi Rasulullah. Ternyata melihat sosok Rasulullah nyaris sama dengan sosok Abuya Al-Maliki. Inilah bukti nyata adanya i'tina khassah, perhatian khusus dari Rasulullah SAW untuk beliau. Seperti dikisahkan oleh salah satu murid beliau yang baru datang dari Indonesia. Murid baru itu dengan teman-temannya ditempatkan di Utaybiyah, Mekah. Setelah 1 bulan mereka dipindah oleh Abuya ke Madinah. Ketika tiba di kota Madinah, sebelum berziarah kepada Rasulullah SAW, mereka menempati Syuqqah Babul Awali hingga esok hari. Di malam hari, murid yang baru itu bermimpi. Dalam mimpinya, dia bersama teman-temannya pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sesampainya di depan makam, ternyata sudah banyak orang-orang yang menanti dan mengitari makam tersebut. Seakan-akan mereka menunggu seseorang yang akan keluar dari dalam makam. Murid itu pun ikut serta bergerombol bersama mereka. Tiba-tiba dari arah belakang terjadi keributan kecil dan orang-orang semua melonggokkan kepala untuk menyaksikan apa yang terjadi. Ashabiku semua, ternyata di sana telah berdiri seseorang yang sosoknya nyaris sama dengan Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sosok itu dikitari kerumunan orang yang berteriak-teriak ramah lantaran memanggil-manggil Rasulullah, Rasulullah. Entah mengapa, seketika itu juga si murid meyakini bahwa yang datang tiada lain adalah perawakan Abuya dengan segala bentuk pakaian yang biasa melekat pada diri Abuya. Secara spontan pula, murid itu mendekati dan merangkul Rasulullah SAW. Terjaga dari tidur, dia duduk, termenung, memikirkan apa yang baru saja dialaminya dalam mimpi yang relatif singkat itu. Dan dia tidak berani bercerita kepada siapapun, sebab takut salah. Hanya saja mimpi itu terus terbayang dalam benaknya. Hingga pada suatu saat, dia bertanya kepada salah seorang teman seniornya, apakah ada di antara murid-murid Abuya yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Pada akhirnya, dia mendapat keterangan. Ternyata banyak juga yang mengalaminya. Dan di antara mereka yang mengalami itu mengatakan bahwa sosok Rasulullah SAW yang sering muncul dalam mimpi mereka adalah nyaris sama dengan sosok Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sebelum beliau wafat, berpulang ke rahmatullah, beliau berdoa 3 hal, yaitu ingin meninggal di antara murid-murid dan kitab-kitabnya. Yang menyolati di Masjidil Haram adalah imam yang cinta kepada beliau, bukan yang benci atau memusuhinya. Dan meminta agar jenazahnya sebelum dikebumikan di Ma'la bisa masuk di makam Sayyidatuna Khadijah, istri baginda Rasulullah SAW. Dan pada kenyataannya semua yang beliau harapkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah salah satu bukti kecintaan Allah kepada beliau. Ashabiku semua, walaupun sempat masuk rumah sakit karena sakit yang datang tiba-tiba, beliau ketika akan wafat meminta agar dibawa pulang. Dan akhirnya beliau wafat di antara murid-murid dan kitab-kitabnya. Ketika akan disolati di Masjidil Haram, ketika itu imamnya kebetulan adalah orang yang tidak beliau sukai. Tetapi subhanallah, ketika jenazah dimasukkan ke dalam masjid, si imam tadi seakan tidak bisa mengeluarkan suara. Sehingga dia mundur dan digantikan oleh imam lain, yaitu Syekh Muhammad Abdullah Subail, seorang imam yang dekat dan cinta dengan beliau.
Ashabi semua, ketika puluhan ribu manusia mengiringi kepergiannya, keranda diusung dari Masjidil Haram menuju komplek pemakaman Ma'la. Lautan manusia meliputi jalan-jalan saat itu, bergema tahlil dan zikir. Masya Allah, subhanallah. Ketika dekat dengan makam Sayyidatuna Khadijah, tiba-tiba entah bagaimana pintu yang menutup makam Sayyidatuna Khadijah terbuka. Sehingga jenazah beliau dapat memasukinya. Baru kemudian dikeluarkan kembali untuk dibawa ke Ma'la. Ashabiku semua, beliau adalah seorang ulama yang kasyaf. Artinya Allah membuka untuk beliau sesuatu yang tertutup untuk orang lain. Sehingga sesuatu itu begitu tampak jelas bagi beliau. Bahkan perbuatan manusia pun tampak di hadapannya. Tetapi hal ini sangat kurang beliau sukai. Sehingga seringkali beliau meminta kepada Allah agar menghilangkan kasyaf tersebut. Ashabiku semua, beliau pernah berkata kepada Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, wahai Saleh, sesungguhnya perumpamaan makom kasyaf dan jazab dibandingkan dengan makom yang di atasnya seperti anak perempuan kecil yang senang dengan bonekanya. Dia akan merasa cukup dengan boneka itu daripada sesuatu yang lebih berharga dan lebih mahal. Ashabiku semua. Tetapi sesungguhnya beliau justru lebih memilih keistiqomahan beliau dalam beribadah, berdakwah, mengajar, dan melayani umat ini. Dan hal ini cukup menunjukkan kebesaran beliau dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Menjadikan ilmu beliau manfaat, barokah, dan murid-muridnya menyebar ke seluruh penjuru menjadi ahli dakwah, ulama, dan penyambung lidah Rasulullah SAW. Demikian pula dengan karya-karya beliau yang terus akan dimanfaatkan dan diambil hikmahnya oleh manusia sepeninggal beliau. Banyak para aulia ya, yang dimana mereka tampak pada karya-karya tulisannya seperti Imam An-Nawawi, dan juga tampak pada keberkahan wirid-wirid yang disusunnya seperti Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau memang sudah meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi tetap hidup di hati para pencintanya, sahabiku semua. Bahkan para ulama dan aulia, ya, mereka tidaklah mati begitu saja. Mereka tetap hidup di sisi Allah dan tetap memperoleh rezeki. Ruh mereka bebas berjalan kemana mereka inginkan. Sama ketika mereka masih hidup di dunia. Sebab ruh para kekasih Allah tidak dibelenggu atau diikat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan hubungan beliau dengan murid-murid dan para pecintanya terus bersambung sekalipun sudah berpindah alam. Banyak di antara murid beliau yang bermimpi mendapatkan petunjuk dan arahan beliau. Ketika mereka mendapatkan suatu masalah, beliau datang dalam mimpi muridnya untuk membantu, memberikan solusi. Demikianlah para aulia, sahabiku semua, yang mereka tidak pernah putus mendapat rahmat Allah sekalipun sudah memasuki alam barzah. Sahabiku semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita nantinya bersama orang-orang saleh dan juga nanti berkumpul dengan beliau dan para aulia dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabiku semua, kisah ini saya ambil dari Mutiara Ahlul Bait dari Tanah Haram, biografi Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mekah, itu pada halaman 61 sampai 73. Sahabiku semua, dikisahkan ya, ada seorang pembesar yang sangat berpengaruh di kerajaan Saudi yang memerintahkan tukang sihir atau dukun yang ingin menyantet ya, untuk membunuh Abu Yazid Muhammad dengan cara menyihirnya dari jarak jauh. Penyihir tersebut diiming-imingi oleh harta kekayaan yang banyak jika berhasil melakukannya. Ketika sang dukun ini tadi ya hendak melakukan ritualnya untuk menyerang Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, tanpa disadari rasa kantuk yang amat sangat menghampirinya. Hingga ia tertidur pulas sebelum ritualnya terlaksana. Dalam tidurnya, dukun tersebut bermimpi ditemui oleh seseorang yang bertubuh besar sambil membawa pedang, seolah-olah ia akan membunuh dukun tersebut. Sambil berkata, "Hai, kamu ya yang mau membunuh Sayyid Muhammad. Kamu ya yang mau membunuh anakku. Jangan lakukan hal itu. Hentikanlah. Jika tidak, kamu akan saya bunuh sendiri."
Dengan rasa gemetar dan ketakutan, penyihir tersebut terbangun dari tidurnya. Dan keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Yazid Muhammad dan segera meminta maaf. Serta menceritakan mimpinya tadi malam. Dan memberitahukan bahwa ia disuruh oleh seseorang yang bernama Fulan bin Fulan. Sahabiku semua. Coba lihat akhlak Abu Yazid Muhammad mendengar cerita dan pengakuan penyihir tersebut, dukun tersebut. Hanya tersenyum dan malah mendoakan kepada dukun serta orang yang menyuruh membunuh tersebut agar mendapat hidayah dari Allah dan tanpa menaruh rasa dendam sama sekali kepadanya. Ashabiku semua, Profesor Dr. Al-Muhaddis Al-Habib Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau adalah ulama yang bersanad dan menjadi panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau selalu mengamalkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, membaca Maulid Simtud Durar, ya, membaca burdah, memuji-muji Rasulullah SAW. Beliau adalah ulama dari Mekah, kampungnya para Wahabi. Beliau selalu dituduh bid'ah dan syirik oleh kaum Wahabi. Wahai saudaraku, jika beliau selalu mengamalkan bid'ah dan syirik seperti yang kalian tuduhkan, kenapa jasad beliau tidak hancur dimakan tanah? Dan setelah 5 tahun jasad beliau mengeluarkan bau harum gaharu, rambut dan kuku beliau tambah panjang. Saudaraku, jika semua bid'ah itu sesat dan masuk neraka, berarti jasad beliau sudah membusuk dan tinggal tulang belulang. Jika dengan kisah ini, saudaraku semua, kalian masih membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan amaliyah, maka bongkarlah juga kubur ulama kalian dan bandingkan hasilnya. Setelah sama-sama kita menceritakan tentang Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini, apakah masih ragu dengan beliau? Yang mana saudaraku semua mensyirikkan beliau. Setahun pasca wafatnya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, orang yang dibilang penganjur bid'ah Mekah, saudara-saudaraku kaum sebelah yang berniat mau menghinakan Habib Muhammad, karena kebiasaan di Mekah jika jenazah sudah hancur maka akan dipindah ke tempat lain agar areal yang lama dimasukkan jenazah yang baru. Kemudian saudara-saudaraku di sana melakukan penggalian makam beliau. Awalnya mereka berharap agar apa yang mereka temukan pasca 1 tahun adalah jenazah yang sudah hancur. Tapi apa dikata, saudaraku semua? Ternyata tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Jenazah Habib Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani masih utuh. 2 tahun kemudian, kalian menggali kembali makam Habib Muhammad. Apa yang dikata? Apa dikata? Jenazah pun masih utuh, bahkan rambut dan kuku beliau terlihat tumbuh panjang. 5 tahun kemudian, dilakukan hal yang sama oleh kalian. Dan ternyata jenazah beliau masih utuh. Bahkan tercium aroma wangi yang wanginya melebihi wanginya kayu gaharu. Subhanallah. Sadarkah kalian? Sahabatku semua, kejadian ini sudah mentaubatkan banyak kawan-kawan saudara-saudara kita yang di sana dari kalangan Salafi Wahabi. Sahabat semua, beliau pulang ke rahmatullah pada 15 Ramadan 1425 Hijriah bersamaan 29 Oktober 2004 waktu subuh. Sahabat semua, mungkin itulah yang dapat saya ceritakan dari kisah Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga dari video ini dapat menanamkan rasa cinta kita kepada orang-orang soleh, terutama rasa cinta kita kepada Abu Yazid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dengan mengetahui sejarahnya, kita juga bisa tahu bagaimana proses beliau dalam perjalanan hidup. Dan juga kepada saudara-saudaraku yang lain jalan, ya, berseberangan jalan, ayo bukakan hati kalian, lihat bagaimana kondisi ulama-ulama yang Allah selamatkan dari kata-kata yang kalian sebut bid'ah. Semoga dapat mencerahkan kita semua. Dan juga jangan lupa, ashabiku semua, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.